Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan coba membacakan satu topik yang saya ambil dari bukunya Hamka, yaitu tentang mencari persahabatan dalam bukunya Falsafah Hidup. Menurut saya persoalan ini penting karena dalam keseharian kita tentunya bergaul banyak dengan sahabat. Almarhum Buya Hamka mengatakan bahwa tiap-tiap benda yang ada di alam tegak sendiri dan manusia hampir tersisih dari alam. Tiap-tiap manusia mempunyai kehidupan sendiri yang berjalan sendiri. Ada rahasia kehidupan yang perlu disembunyikannya dan tak dapat dinyatakan kepada orang lain. Sebaliknya, ada pula perkara-perkara yang amat ingin hati menyatakan kepada teman, baik berita atau bertanya. Kalau disembunyikan saja, tidak dibagi-bagi dengan orang lain, kesusahan yang menimpa atau kegembiraan yang dirasai lezatnya, maka mau rasanya gila. Oleh karena itu terlalu banyak perkara-perkara diri kita yang perlu kita nyatakan kepada orang lain, supaya dia turut berduka dengan kedukaan kita dan suka lantaran kesukaan kita, atau memberi nasihat di mana kekurangan dan menunjukkan jalan di mana buntu. Maka tiap-tiap manusia merasa perlu mencari teman, mencari sahabat, tempat menumpahkan perasaan untuk dihormatinya atau dicelanya, untuk dibantahnya atau disetujui. Tidaklah kita berani saja melanjurkan mulut, membuka rahasia sendiri atau pendapat pikiran yang sulit kepada seseorang yang belum kita kenal. Kita pernah mengeluh, pernah menderita, tetapi penderitaan dan keluhan itu tidaklah kita suka diketahui oleh orang yang belum kita kenal, karena itu alamat kelemahan kita. Baru kita berani membuka ihwal kita kalau kita pandang bahwa daripadanya kita akan beroleh obat jiwa, dan obat itu tidaklah akan didapat kalau tidak dari seorang teman yang ikhlas dan jujur, dan hubungan tidak akan ada kalau tidak kenal satu sama lain. Kenal yang sebenar-benarnya, kenal yang sedekat-dekatnya, suara hati sama, timbakan akal sama, sakit sesakit, senang sesenang. Itulah yang dinamakan sahabat. Sahabatlah yang akan dicari oleh budiman sebagaimana mencari uang. Budiman berhilang-hilang tempo, berhabis-habis hari menambah sahabat, teman sejawat untuk menumpahkan rasa hati. Sebab kita yakin bahwasanya dapatnya seorang sahabat berarti satu pintu kesucian diri telah terbuka. Dapat dua sahabat, dua pintu telah terbuka. Dapat tiga sahabat, tiga pintu pun terbuka. Kalau tidak ada sahabat, otak kacau. Kepada siapa kita akan menyatakan perasaan yang terpendam? Ada juga orang-orang besar yang sanggup bersahabat dengan hati dan akalnya sendiri. Tetapi kalau ditinjau hidup orang itu sehari-hari akan tampaklah kesepian jiwanya. Sadarkah Tuhan bahwa mencari sahabat lebih kita utamakan dari mencari cinta? Cobalah tilik. Misalnya kita cinta kepada seorang perempuan, semenuh perasaan rindu telah kita curahkan kepadanya. Kebetulan dia mungkir akan janjinya, dia khianat, maka kepada siapa kita adukan kemungkinan itu kalau bukan kepada seorang sahabat? Kita kehilangan barang, bahkan kematian sekalipun, kepada sahabatlah kita adukan hal itu. Sehingga kesedihan jadi ringan. Bertemu suatu kesulitan, kepada sahabat kita tanyakan obatnya. Sempit alam tempat tegak, miskin hidup dengan melarat. Sesudah kita memohon perlindungan Allah, kita pun larilah kepada sahabat. Persahabatan lebih mahal dari cinta, karena persahabatan dapat kita nikmati di waktu sulit dan susah pun.
Pertolongan apakah yang dapat diberikan oleh seorang perempuan yang kita cintai kalau kita jatuh bangkrut atau berhenti dari pekerjaan atau menempuh suasana hidup yang sulit sehingga dipikul bahu rasakan runtuh, dijunjung kepala rasakan pecah? Apakah yang dapat ditolong oleh perempuan yang kita cintai? Kalau hanya semata-mata cinta, daerahnya terlalu sempit, tetapi persahabatan mempunyai daerah lapangan yang amat luas. Di dalam mengharungi lautan hidup yang tiada tentu di mana tepinya, beroleh kemenangan lantaran bertambahnya seorang sahabat lebihlah mahal harganya dari kemenangan mendapat balasan cinta dari seorang perempuan. Sebab cinta kepada perempuan mesti ada latar belakang kelamin, sedang persahabatan tidak. Pedoman mencari teman yang setia yang didasarkan kepada kesucian adalah dua perkara. Pertama, persamaan cita-cita. Kalau ditimbang dengan akal, berlain halnya dengan orang yang bertabiat rendah. Karena bagi mereka ukuran persahabatan hanyalah persamaan perasaan hati saja, tidak dikontrolnya dengan akal. Itulah sebabnya sahabat orang pencopet ialah yang sama pencopet. Duduk orang yang peduli kurang tentram di dekat orang yang tidak penjudi. Duduk orang yang penjudi kurang tentram di dekat orang yang tidak penjudi. Dan dengan sesama penjudi dia mau sehidup semati. Orang munafik mencari teman sesama munafik. Perempuan jahat berkawan dengan orang yang sama-sama jahat. Apa sebab? Karena pedoman mereka hanya persetujuan perasaan dan keinginan, bukan disertai akal budi. Lihatlah orang yang cinta kepada seorang perempuan. Kebanyakan perempuan itu tidak berkenan kepada perasaan orang lain. Sedang bagi dia tidak ada lagi perempuan lain. Disitulah terletak pepatah cinta itu buta. Sehingga bila dia hendak mencari istrinya yang akan jadi teman hidupnya, kadang-kadang perempuan yang hanya semata-mata dicintainya tidaklah dipilihnya lagi. Sebab setelah memilih yang akan jadi istri, akalnya yang menimbang. Maka sebagaimana mencari istri untuk teman hidup dikuatkan dengan akal, maka mencari teman pun harus di bawah kontrol akal. Sebab bersahabat hampir sama dengan perkawinan. Bedanya ialah kawin dengan perempuan, perkawinan badan dan roh, adapun persahabatan adalah perkawinan roh dan pikiran. Syarat-syarat teman setia sekurang-kurangnya 10 perkara. Yang pertama, jangan ada maksud yang tak jujur udang di balik batu. Yang kedua, hendaklah dia strength kepada kita pada waktunya, tidak mengambil-ambil muka, bersikap terus terang, bukan mengiya-iyakan perbuatan kita, padahal nyata salah. Sanggup dia menyalahkan pekerjaan kita yang salah, walaupun pahit bagi kita menerimanya. 3, kalau perlu, dia suka berkorban untuk kita pada waktunya, sebagaimana kesanggupan kita berkorban pada waktunya pula. Jangan hanya menerima saja, hendaklah sanggup pula memberi. 3, tahan hatinya melihat perangai kita yang kerap kali berubah-ubah dan tabiat buruk yang ada pada tiap-tiap orang, sehingga tidak segera dia naik darah melihat keburukan itu. Bahkan dia sabar. Kelak apabila datang angin baik, suka dia menunjukkan kesalahan kita itu dengan laku yang patuh. 5, dia terus terang kepada kita, tidak pernah membohong, walaupun dengan berdusta itu menurut pertimbangannya akan dapat memelihara hati kita. 6, dihormatinya rumah tangga kita, dimuliakannya kehormatan kita, dan tidak lain pandangannya kepada istri kita. 7, hendaklah lebih utama budinya dari kita, luas akalnya, mulia tujuannya, sehingga dibawanya kita ke atas, bukan dijatuhkannya kita ke bawah. 8, kalau perlu dia sanggup mengorbankan apa yang perlu dan mahal buat kita. 9, dipersetujukannya jalan pikirannya dengan jalan pikiran kita. 10, rahasia kita disimpannya, tidak diupat gunjingkannya di belakang kita. Zahir dan batinnya sama rata di dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kita. Itulah alamat teman yang setia dan sahabat karib. Persahabatan adalah satu ilmu tersendiri. Ilmu itu terbagi 2 garis besar. Pertama, kesanggupan kita menyelidiki dengan budi yang halus. Adakah pada orang yang akan dijadikan sahabat itu lengkap syarat-syarat tadi itu atau tidak? Kedua, kesanggupan mencukupkan syarat-syarat itu pada diri kita sendiri untuk kita bayarkan pula kepada sahabat itu, sehingga budi berbalas, dunia bertebus.
Sebagaimana sahabat itu tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri terhadap kita, kita pun tidak boleh mementingkan diri kita sendiri buat dia. Baik harus dibalas dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak sanggup yang lebih tinggi, kalau tidak begitu, kitalah yang memberatinya. Alamat persahabatan itu tidaklah kekal. Cobai dahulu, baru pegang. Uji, baru percaya. Ujian hendaklah dengan petunjuk akal, di bawah suluh perangai-perangai yang utama. Kalau ada dasarnya, kalau ada dasar-dasar ini padanya, barulah ikatkan persahabatan. Setelah terikat, berikanlah kepadanya upah yang setimpal. Upah hatimu sendiri, percayai dia sepenuh-penuhnya. Nyatakan kepadanya perkara-perkara yang akan menambah kekal persahabatan. Kalau engkau telah sanggup menjadi contoh dari sahabatmu dalam hal kesetiaan, ketenangan hati dan kesabaran, kemuliaan budi dan belas kasihan, kalau engkau telah sanggup membuka kunci hatimu kepadanya dengan jujur, serta engkau merasa berkongsi dengan dia dalam jalan pikiran, engkau hindarkan hubungan yang hanya lantaran persamaan pendapat, engkau rasai sakit apa yang dirasainya sakit. Kalau telah begitu, percayalah bahwa engkau akan mendapat seorang sahabat setia sehidup semati. Ingatlah bahwa orang yang memang berturunan baik dan berbudi dan berpendidikan sejak asal jugalah yang tahu membalas budi. Ujian akal itu biasanya lama, sehingga nanti akan timbul sendiri perangainya yang asli itu. Waktu itulah akan nyata bahwa dia teman yang setia atau tidak. Tetapi hati-hati, satu kali akan kejadian engkau lihat sahabatmu itu mungkir akan janjinya, bertemu padanya barang yang tidak engkau kehendaki. Waktu itu mesti tahan dulu, jangan terburu-buru menetapkan hukum. Kita wajib lebih setia, tuntun dan pimpin dia, karena boleh jadi kelak akan timbul sesalnya atas perbuatannya itu. Agaknya ada satu sebab yang lain yang menyebabkan dia begitu. Itulah yang mesti diselidiki. Kalau kita tahan, ada kalanya dia akan kembali lagi kepada kita dan lebih setia dari dahulu, karena maaf kita yang pertama itu. Demikian tentang persoalan mencari sahabat. Di bagian akhir ini saya akan coba mengemukakan apa yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ini masih dalam bukunya Hamka, dalam meneguhkan persahabatan. Di sini dia mengatakan ada 18 perkara-perkara yang perlu dipertaruhkan untuk meneguhkan persahabatan. Yang satu, kalau dia berbuat satu kesalahan kepadamu dengan jalan mendurhakai Allah, balaslah dengan jalan taat kepada Allah. 2, letakkanlah pekerjaan kawan itu di nan baik sampai datang bukti yang cukup atas yang sebenarnya. 3, jangan lekas menyangka salah terhadap perkataan seseorang, padahal masih ada jalan lain untuk membawanya kepada arti yang lain. 4, siapakah yang tegak di tempat tuduhan? Jangan marah jika orang bersangka jahat kepadanya. 5, selama masih teguh memegang rahasia, selama itu pula masih terpegang kebaikan di tangan. 6, carilah sahabat yang jujur. Dengan jalan demikian engkau terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana. 7, jujurlah walaupun kejujuran itu akan membunuhmu. 8, jangan suka mengorek-orek perkara yang bukan perkaramu. 9, jangan ditanyai barang yang tidak ada, lantaran kadang-kadang sebab ditanyakan barang yang tidak ada jadi ada. 10, jangan meminta tolong menyampaikan hajatmu kepada orang yang tidak suka maksudmu itu hasil. 11, jangan berkawan dengan orang durjana, sebab berkawan dengan mereka mengejar engkau kenal pula akan kedurhakaan. 12, jauhi musuhmu. 13, hendaklah awas terhadap seorang sebelum dipercayai benar. 14, tidak ada kawan yang bisa dipercayai kalau dia tidak takut kepada Allah. 15, hati-hatilah mengucapkan perkataan. 16, rendahkan diri ketika taat. 17, teguhkan hati menjauhi maksiat. 18, suatu perkara darimu sendiri, kalau sulit bermusyawaratlah dengan yang takut kepada Allah, karena Tuhan telah berfirman, yang artinya hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berpengetahuan juga. Demikian fatwa Sayyidina Umar bin Khattab. Kira demikian perbahasan kita dengan mencari sahabat ini. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf.
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.